Itulah perlunya berlingkungan kawan sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nanti kau begini, kata dia. Bersyukur Bapak Ibu kalau ada kawan yang masih melarang kita. Kalau ada kawan yang mengajak kita puasa sunat, kalau masih ada kawan yang mengingatkan kita tentang perbuatan maksiat, pegang dia sampai mati. Jangan biarkan dia pergi jauh. Karena kalau sampai dia jauh dari kita, belum tentu ada kawan lain. Ini pesan dari Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Zawawi, khairul ashab man ya'du'uka ilal khair. Sebaik-baik kawan adalah kawan yang mengajakmu berbuat baik. Kalau kau pandang karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau pandang karena sukunya, banyak orang yang dikeluarkan karena melanggar pantangan suku. Kalau kau pandang karena hartanya, kau pandang karena cantiknya, perempuan akan berubah. Betul? Yang dulu cantik 20 tahun yang lalu imut-imut, sekarang lisut. Dulu waktu dipasang lipstik masih melekat lagi. Sekarang lain lipstik, lain bibir. Jangan kau cari dia karena cantiknya. Karena perempuan itu tabiatnya macam bunga. Macam mana bunga? Kuntum, mekar, harum, wangi, layu, mati. Bunga yang tak layu cuma satu bunga. Bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan tak mau layu karena lakinya takut layu, akhirnya mukanya plastik semua. Alis mata, bulu mata plastik, lentik bukan main. Oh, ada orang bakar sampah layu. Tapi kau panjanglah karena keempat, walidiniha, karena agamanya. Yang 9 bulan 10 hari mengandung siapa? Yang menyusukan 2 tahun siapa? Hari ini saat dia tidak bisa mendengar, membelikan alat dengarnya pun kau berhitung. Padahal kalau kau gendong dia dari Bandung sampai ke Makkah, kau bawa lagi pulang, belum tentu dapat menembus 1 tetes darahnya saat melahirkan engkau. Berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau. Bawa orang tuamu, senangkan dia, bahagiakan dia. Dosa terbesar di antara yang besar, pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Kalau ada uang berikan, sehingga kau tidak perlu berteriak. Jangan sampai berteriak. Jangan sampai orang tuamu membawa HP ke servis HP. Nah, HP bapak ibu rusak ya. Diperiksa HP-nya nggak rusak, terus anaknya nggak ingat. Dia tidak menelpon lagi. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kau kencing di kainnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azan subuh tiba. Jaga orang tuamu. Jangan sampai nanti setelah dia mati meninggal dunia, barulah engkau menangis mencakar dinding. Penyesalan. YouTube, Twitter, BBM adalah alat. Gunakan alat itu untuk yang baik-baik, maka mendapatkan amal jariah. Yang menguploadkannya mendapatkan pahala mengalir. Mati Abdul Somad. Yang menguploadkan ceramah itu kalau tidak hancur, maka di copy berapa sudah jamaah. Saya ditelepon jamaah dari pulau-pulau tertinggal, terisolir di Indragiri Hilir. Ustaz Abdul Somad ini, betul, ceramah Ustaz sudah saya download 170 judul. Saya masukkan ke CD, saya cetak, saya bagi ke orang di kampung saya. Bayangkan itu, amal jariah yang tetap mengalir. Siapa yang Abdul Somad sekalipun tak pernah menguploadkan ceramah itu. Jamaah semua menguploadkan. Maka di akhirat nanti jangan heran Abdul Somad belakangan masuk surga. Yang menguploadnya lebih dulu masuk surga. Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Maafkan. Masa sih Ustaz? Maafkan. Enak benar dia Ustaz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman. Sami', maha mendengar, basir, maha melihat, alim, maha mengetahui. Nggak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin. Dan ya saya maafin. Allah mengatakan wal'afina 'anin nas. Hati kita stay. Sebetulnya Ratu Dunia itu bukan Miss World. Ratu Dunia itu bukan Miss Universe. Ratu Dunia itu adalah Almar'atus Sholihah.
Nabi yang mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang soleha. Jadi kalau Anda punya istri soleha, taat kepada Allah dan Rasulnya, setia kepada suaminya, bagus menjaga anaknya, saudara, itulah ratu dunia kita. Maka itu berarti ratu dunia siapa? Al-mar'atus. Kita jaga ratu-ratu dunia di rumah kita, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diperlombakan, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa lalu tak dapat diulang kembali, tak dapat terulang hari yang sudah berlalu. Menetes air mata mereka yang sudah mati itu meminta, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan pekikan tangisan azab, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Orang yang sudah mati dimakan cacing tanah itu ingin hidup sekali lagi. Seandainya umur kami bisa ditambah, qarib, tidak lama, sesaat saja, aku mau bersedekah, aku membantu orang susah, aku mau berbagi harta, wa aku minas salihin, aku ingin beramal saleh. Hambaku, kata Allah, saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Dan saya sudah siapkan rezeki untukmu supaya kamu nggak capek. Jadi jangan karena kesibukan kita ingin mendapatkan rezeki, tiba-tiba melupakan nilai ibadah. Kalau engkau masih mencari dunia, meninggalkan ibadahmu, saya akan buat capek kamu dengan urusan dunia, dan saya tidak akan berikan rezeki kepadamu kecuali sesuai dengan hak yang harus engkau peroleh saja. Ada orang kerja capek luar biasa, kerja keras, Masya Allah, saking kerasnya, berangkat gelap, pulang gelap, lupa sholat, lupa macam-macam, lu menghasilkan 100 miliar, dia bangga. Kata Allah, kamu gak usah bangga, memang rezeki kamu itu segitu, kamu cari-cari pun dapatnya akan segitu juga. Saya akan buat capek kamu sampai tidak akan kamu mendapatkan rezekimu kecuali sesuai yang telah saya tetapkan. Tapi kalau kamu ikuti ketentuan saya, tidak kamu tinggalkan ibadahnya, maka kamu akan saya buat tenang dalam kehidupan dan Allah berikan rezeki sesuai dengan yang kamu inginkan. Sedangkan Anda yakin akan ada surga, Anda yakin ada neraka, Anda yakin ada kematian, Anda yakin ada kuburan. Bahkan Anda menyolatkan kawan Anda, mengantarkan dia ke kuburan. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa obat isyik itu, obat orang yang jatuh cinta itu nikah. Terus bagaimana kalau engkau ditolak? Alhamdulillah, ada sejuta wanita menanti. Nah, jangan. Artinya itulah, kadang-kadang seorang ini kalau sudah jatuh cinta udah nggak bisa, Ustaz. Akhirnya hidupnya jadi susah. Dia mau maju takut ditolak. Tapi kau perlu maju. Kau berdoa, kau maju, kau minta dalam doa. Ya Allah, kalau ini baik buat aku, takdirkan buat aku. Kalau tidak, jauhkan. Kau datang ke rumahnya dengan satu harapan, bukan diterima, tapi dikabulkan doa. Engkau siap untuk ditolak karena aku udah minta sama Allah. Kalau ini tidak baik, mudah-mudahan aku ditolak sama dia. Bisa nggak kayak gitu, jemaah? Bisa. Tapi jelas seperti itu. Kau datang, jangan dipendam. Cinta itu kalau dipendam, bukan cuma sakit, jemaah. Kalau kau pendam cinta kepada dia, lalu kau menikah dengan wanita lain, engkau akhirnya akan berbuat zalim kepada wanita yang kau nikahi. Malaikat Israel kemudian menjawab, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut, itu adalah sakitnya di dalam kematian. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, tidak ada Tuhan selain Allah, sungguh di dalam kematian ada sakitnya, sakit kematian, yaitu sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon, ya Allah, Allahumma khafif alayya sakaratul maut, ya Allah ringankan sakaratul mautku ini, ya Allah. Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali. Nabi Muhammad menoleh, apa malaikat Israel? Sudah kau ringankan 70 kali keringanan? Iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut seorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Setelah itu justru Nabi Muhammad menangis, Israel,
70 kali rasanya masih sakit. Iya ya Rasulullah.